Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN. Kita akan membahas soal matematika, tes kemampuan akademik yaitu TKA untuk Saintek. Oke, kita lihat soal yang ke-21. Jika A plus 2B sama dengan 12, 2B plus C sama dengan 14, dan C plus 3D sama dengan 18, maka nilai dari A plus 3D sama dengan Oke, dari soal diketahui A plus 2B ini sama dengan 12, C plus 3D sama dengan 18. Jika keduanya kita jumlahkan, kita dapatkan A plus 3D. Ini, maka A plus 3D plus 2B plus C sama dengan 30. Karena 2B plus C sama dengan 14, maka A plus 3D plus 14 sama dengan 30. Maka A plus 3D ini sama dengan 30 kurang 14. Berarti A plus 3D nya sama dengan 16. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-22. Jika limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 min 4 per X min 3 sama dengan P, maka nilai dari limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari 27A pangkat 3 plus 27B per X pangkat 3 min 5X plus 3 per X kuadrat min X min 6 sama dengan, kita misalkan pada soal ini, misalkan akar pangkat 3 dari A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 ini sama dengan Z. Maka limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 min 4 per X min 3 ini kita bisa tuliskan menjadi limit X mendekati 3 dari Z min 4 per X min 3. Z min 4 per X min 3. Kita gunakan aturan L'Hospital. Maka ini kita dapatkan limit, atau kita bisa tuliskan kembali menjadi limit X mendekati 3 dari Z aksen kurang 0 per 1 kurang 0 di P sama dengan limit X mendekati 3 dari Z aksen. Kemudian limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari 27A pangkat 3 plus 27B per X pangkat 3 minus 5X plus 3 per X kuadrat min X min 6. Kita sederhanakan ini menjadi sama dengan limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3 dari 27 dikali A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 min 5X plus 3 bagi X kuadrat min X min 6. Ini akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3, maka ini kita bisa tuliskan kembali menjadi limit
X mendekati 3 dari 3 kali akar pangkat 3 dari A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 min 5X plus 3 per X kuadrat min X min 6, atau sama dengan limit X mendekati 3 dari 3Z. Kita ganti akar pangkat 3 dari A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 itu dengan Z, maka jadinya 3Z min 5X plus 3 per X kuadrat min X min 6. Kita gunakan lagi aturan L'Hospital dan kita turunkan atas bawah, maka kita dapatkan limit X mendekati 3 dari 3Z aksen minus 5 kali 1 plus 0 per 2X min 1 min 0, atau sama dengan limit X mendekati 3 dari 3Z aksen minus 5 per 2X min 1. Ini sama dengan kita substitusikan limit X mendekati 3 dari Z aksen ini kan sama dengan P. Maka ini menjadi 3 kali P min 5 per 2 kali 3 min 1, atau sama dengan 3P min 5 per 5 ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-23. Banyaknya solusi yang memenuhi persamaan akar 2 plus X plus akar 2 min X sama dengan X adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dengan mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan, yaitu akar 2 plus X plus akar 2 min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kuadratnya menjadi, kalau di ruas kiri itu 2 plus X kuadrat plus 2 akar 2 plus X kali 2 min X plus akar dari 2 min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Tahu ini sama dengan 2 plus X plus 2 akar 4 min X kuadrat plus 2 min X sama dengan X kuadrat. Kita coret X nya, kita dapatkan 2 akar 4 min X kuadrat plus 4 min X kuadrat sama dengan 0. Misalkan akar dari 4 min X kuadrat ini sama dengan P, maka 4 min X kuadrat sama dengan P kuadrat. Maka persamaan menjadi 2P plus P kuadrat sama dengan 0, atau P kali 2 plus P sama dengan 0. Maka kita dapatkan dua nilai P. Jadi P nya sama dengan 0 atau P nya sama dengan minus 2. Maka untuk P sama dengan minus 2 berarti akar 4 min X kuadrat sama dengan minus 2. Ini tidak mungkin ya, karena nilai akar pasti positif. Jadi tidak mungkin. Karena nilai akar harus positif. Kemudian untuk P sama dengan 0, maka ini jadi 4 minus X kuadrat sama dengan 0.
atau 4 min X kuadrat sama dengan 0. X kuadratnya sama dengan 4. Maka X sama dengan plus minus akar 4 atau sama dengan plus minus 2. Jadi untuk X satunya sama dengan minus 2 dan X yang keduanya sama dengan 2. Kita uji untuk X satunya sama dengan minus 2, maka kita dapatkan akar dari 2 plus X plus akar 2 min X sama dengan X. Kita uji ini menjadi 2 plus minus 2 plus 2 min 2 sama dengan min 2. Ini kan 0. Tinggal akar 4 sama dengan min 2. Ini tidak mungkin ya, karena nilai dari suatu akar bilangan itu tidak mungkin sama dengan minus. Jadi nilai dari akar pangkat 2 dari suatu bilangan itu tidak mungkin bernilai minus. Jadi X sama dengan minus 2 itu tidak mungkin ya. Kemudian untuk X sama dengan 2, ini kita bisa uji. Kita dapatkan 2 plus X, X-nya kita ganti dengan 2 plus akar dari 2 min 2 sama dengan 2. Maka ini akar 4 sama dengan 2. Ya, berarti memenuhi ya. Maka kesimpulannya, banyaknya solusi yang memenuhi persamaan akar 2 plus X plus akar 2 min X sama dengan X itu hanya satu yang memenuhi, yaitu nilai X sama dengan 2. Berarti jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-24. Jika limit X mendekati tak hingga dari X sin A per BX sama dengan B, dengan A dan B adalah konstanta, maka untuk menyelesaikan soal limit ini kita gunakan sedikit manipulasi aljabar dan berhubungan sedikit dengan limit fungsi trigonometri. Misalkan 1 per X ini sama dengan P, maka 1 per P nya sama dengan X. Dari soal, karena X nya mendekati tak hingga, maka P nya pasti mendekati 0. Sehingga soal limit X mendekati tak hingga dari X sin A per BX sama dengan B. Ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X sin A per B kali 1 per X sama dengan B. Kita nyatakan X dalam P, maka ini menjadi limit P mendekati 0 dari 1 per P sin A per B kali P sama dengan B. Maka ini kita bisa tuliskan kembali menjadi limit P mendekati 0 dari sin A per B kali P per P sama dengan B. Kita tahu bahwa limit X mendekati 0 dari sin ZX per X itu sama dengan Z. Maka limit P mendekati 0 dari sin A per B kali P per P sama dengan B adalah A per B. Jadi ini menjadi A per B sama dengan B. Berarti A sama dengan B kuadrat. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-25.
Jika X plus Y sama dengan 2 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3, maka nilai dari X pangkat 4 plus Y pangkat 4 sama dengan, pertama kita kuadratkan kedua ruas dari X plus Y sama dengan 2. Kuadratkan, maka kita dapatkan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4. Atau X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY sama dengan 4. Dari soal, X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 3. Maka ini jadi 3 plus 2XY sama dengan 4. Maka 2XY nya sama dengan 4 kurang 3 jadi 1. Berarti XY nya sama dengan 1/2. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Jika kedua ruas dari hubungan ini kita kuadratkan, kita dapatkan X pangkat 4 plus 2X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4 sama dengan 9. Maka X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus 2 kali XY pangkat 2 sama dengan 9. Kita tahu bahwa XY nya itu sama dengan 1/2, maka ini jadi X pangkat 4 plus Y pangkat 4 plus 2 kali 1/2 kuadrat sama dengan 9. Maka X pangkat 4 plus Y pangkat 4 sama dengan 9 kurang 2 kali 1/4 berarti 0,5 ya, atau 1/2. Maka ini X pangkat 4 plus Y pangkat 4 nya sama dengan 8,5. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-26. Limit X mendekati tak hingga dari 2X tan 1/X sekant 2/X sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan 1/X nya sama dengan Z, maka 1/Z sama dengan X. Dari soal, karena X mendekati tak hingga, maka Z nya mendekati 0. Sehingga soal limit X mendekati tak hingga dari 2X tan 1/X sekant 2/X ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2X tan 1/X sekant 2 kali 1/X. Kita nyatakan semuanya dalam Z ya, maka ini limit Z mendekati 0 dari 2 kali X nya 1/Z tan 1/X nya Z sekant 2Z. Karena sekant 2Z ini sama dengan 1/cos 2Z, maka limitnya menjadi limit Z mendekati 0 dari 2/Z tan Z kali 1/cos 2Z, atau sama dengan limit Z mendekati 0 dari 2 tan Z per Z kali limit Z mendekati 0 dari 1/cos 2Z. Limit Z mendekati 0 dari 2 tan Z per Z ini sama dengan 2. Sedangkan limit Z mendekati 0 dari 1/cos 2Z nya sama dengan 1 ya. Kita tinggal substitusikan Z nya bernilai 0 ke dalam cos 2Z. Jadi 1/cos 0 itu sama dengan 1. Maka ini 2 kali 1 sama dengan 2.
Jadi limit X mendekati tan hingga dari 2X kali tan 1 per X sekan 2 per X ini sama dengan 2. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-27. Ketahui X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY plus X plus Y sama dengan 0. Jumlah semua nilai X kali Y yang mungkin adalah persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY plus X plus Y sama dengan 20. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY ini sama dengan X plus Y kuadrat plus X plus Y sama dengan 20. Misalkan X plus Y ini sama dengan Z, maka persamaan di atas menjadi Z kuadrat plus Z sama dengan 20, atau Z kuadrat plus Z min 20 sama dengan 0. Kita faktorkan ini menjadi Z min plus 5 dikali Z min 4 sama dengan 0. Maka Z nilainya sama dengan minus 5 atau Z sama dengan 4. Maka untuk Z sama dengan minus 5, maka X plus Y juga sama dengan minus 5, sama dengan X plus Y. Ingat, karena X lebih besar 0 dan Y juga lebih besar 0, selalu bernilai positif, maka X plus Y tidak mungkin lebih kecil dari 0. Jadi X plus Y pasti lebih besar 0. Maka X plus Y sama dengan minus 5 ini tidak memenuhi. Kemudian untuk Z sama dengan 4, maka nilai X plus Y nya sama dengan 4 ya. Jadi karena Z sama dengan 4, maka nilai X plus Y sama dengan 4. Berarti nilai X dan Y yang mungkin, yang hasil jumlahnya sama dengan 4, itu bisa jadi sama dengan 1 plus 3. Maka nilai X kali Y nya sama dengan 3 ya. Kemudian bisa jadi sama dengan 2 plus 2. Maka nilai X kali Y nya sama dengan 4. Bisa jadi sama dengan 3 plus 1. Maka nilai X kali Y nya sama dengan 3. X kali Y nya sama dengan 3. Maka jumlah semua nilai X yang mungkin adalah 3 tambah 3 tambah 4 ya. Berarti sama dengan 10. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-28. Limit X mendekati minus 3 dari X kuadrat plus 6X plus 9 kali X min 3 per 1 min cos X plus 3 sama dengan, untuk menyelesaikan soal limit ini kita menggunakan beberapa identitas trigonometri. Jadi kita tahu bahwa cos alfa misalnya itu sama dengan cos kuadrat setengah alfa min sin kuadrat setengah alfa, dan sin kuadrat setengah alfa plus cos kuadrat setengah alfa ini sama dengan 1. Maka cos kuadrat setengah alfanya sama dengan 1 min sin kuadrat setengah alfa. Kita substitusikan nilai 1 min sin kuadrat setengah alfa ini ke dalam cos alfa. Maka kita dapatkan cos alfa sama dengan 1 min sin kuadrat setengah alfa min sin kuadrat setengah alfa.
atau sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Berarti 2 sin kuadrat setengah alfa itu sama dengan 1 min cos alfa, atau 1 min cos alfa itu sama dengan 2 kali sin kuadrat setengah alfa. Maka nilai dari limit x mendekati minus 3 dari x kuadrat plus 6x plus 9 dikali x minus 3 bagi 1 min cos x plus 3 ini sama dengan limit x mendekati minus 3, kita faktorkan jadi x plus 3 kali x plus 3 kali x min 3 bagi 1 min cos x plus 3 ini sama dengan 1 min cos alfa. Maka kita bisa merubah jadi 2 sin kuadrat setengah x plus 3. Kita gunakan identitas trigonometri ya. Maka ini sama dengan limit x mendekati minus 3 dari x plus 3 kali x plus 3 kali x min 3 per 2 kali sin kuadrat sin setengah x plus 3 kali sin setengah x plus 3, atau sama dengan limit x mendekati minus 3 dari setengah kali limit x mendekati minus 3 dari x plus 3 per sin setengah x plus 3 dikali limit x mendekati minus 3 dari x plus 3 bagi sinus setengah x plus 3 dikali limit x mendekati minus 3 dari x min 3. Maka sama dengan setengah dikali limit x mendekati minus 3 dari x plus 3 bagi sin setengah x plus 3 ini sama dengan 1 per setengah dikali 1 per setengah dikali minus 3 minus 3. Maka sama dengan setengah kali 2 kali 2 dikali minus 6. Berarti ini kita coret, kita dapatkan minus 12. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-29. Jika x kuadrat plus xy plus y kuadrat sama dengan 91 dan x plus akar x kali y plus y sama dengan 13, maka x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, pada soal diketahui x kuadrat plus x kali y plus y kuadrat sama dengan 91. X plus y kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Maka persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi x plus y kuadrat kurang xy, karena kelebihan xy ya, karena di sini hasil dari x plus y kuadrat itu ada 2xy, sedangkan di soal cuma hanya 1xy, 1 kali xy. Berarti jika ini kita ubah dalam x plus y kuadrat, maka kita mesti kurangkan dengan x kali y. Ini sama dengan 91. Kemudian kita misalkan
misalkan X plus Y sama dengan P, dan akar dari X kali Y ini sama dengan Q. Maka persamaan X plus Y kuadrat min XY sama dengan 91. Ini kita bisa tuliskan menjadi P kuadrat. Jadi dari persamaan X plus Y kuadrat min XY sama dengan 31 ini kita tuliskan menjadi P kuadrat minus, karena akar XY sama dengan Q, maka XY sama dengan Q kuadrat ya. Jadi ini Q kuadrat sama dengan 91. Kemudian dari persamaan X plus akar XY plus Y ini sama dengan 13. X plus Y itu kan P, maka ini P plus akar XY kan Q, maka P plus Q sama dengan 13. Jadi kita temukan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 kita bisa faktorkan menjadi P minus Q kali P plus Q nya sama dengan 91, sedangkan P plus Q 13, maka P minus Q kali 13 sama dengan 91, maka P minus Q nya sama dengan 91 per 13. 91 per 13 berarti sama dengan 7 ya. Berarti P min Q sama dengan 7. Ini persamaan 3. Kemudian dari persamaan 2 maksudnya ya. Dari persamaan 2 dan 3 yaitu P plus Q sama dengan 13, kemudian P min Q sama dengan 7. Nah, kita kurangkan, maka P kurang P0, P kurang min Q berarti 2Q sama dengan 6, maka Q nya sama dengan 3. Karena Q ini sama dengan akar dari X kali Y, maka 3 sama dengan akar X kali Y, berarti X kali Y sama dengan 3 kuadrat ya, atau X kali Y itu sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Maka karena X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan 91, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 91 kurang XY, dengan XY nya itu sama dengan 9, maka 91 kurang 9 sama dengan 82 ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-30. Limit X mendekati 0 dari 1 min akar cos X per cos 3X min cos X sama dengan, untuk menyelesaikan limit ini kita akan menggunakan beberapa identitas trigonometri. Jadi limit X mendekati 0 dari 1 min akar cos X per cos 3X min cos X, kita kalikan ini dengan 1 dalam bentuk 1 plus akar cos X per 1 plus akar cos X, maka nilai limit ini atau bentuknya menjadi limit X mendekati 0 dari 1 minus akar cos X plus akar cos X plus akar cos X kuadrat, min akar cos X kuadrat
cos 3x min cos x kali 1 plus akar cos x. Maka ini coret, tinggal limit x mendekati 0 dari 1 min akar cos x kuadrat, berarti cos x, dibagi dengan cos 3x min cos x kali 1 plus akar cos x. Kemudian kita gunakan identitas 1 min cos alfa itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah alfa. Kemudian cos alfa min cos beta itu sama dengan min 2 sin alfa plus beta per 2 sin alfa min beta per 2. Maka bentuk limit ini menjadi sama dengan limit x mendekati 0 dari 1 min cos x kita rubah jadi 2 sin kuadrat setengah x bagi cos 3x min cos x, ini menjadi min 2 sin 3x plus x bagi 2 berarti min 2 sin 2x sin alfa min beta bagi 2 berarti 3x min x bagi 2. Maka sin x di sini dikalikan dengan 1 plus akar cos x. Maka kita bisa tuliskan, ini kita coret ya, maka menjadi limit x mendekati 0 dari sin kuadrat setengah x kali dari sin setengah x kali sin setengah x dibagi dengan min sin 2x sin x dikali 1 plus akar cos x. Maka sama dengan limit x mendekati 0 dari min sin setengah x per sin 2x kali limit x mendekati 0 dari sin setengah x per sin x kali limit x mendekati 0 dari 1 per 1 plus akar cos x sama dengan limit x mendekati 0 dari min sin setengah x per sin 2x, ini sama dengan min setengah per 2 dikali limit x mendekati 0 dari sin setengah x per sin x, ini sama dengan setengah dikali limit x mendekati 0 dari 1 per 1 plus akar cos x, ini sama dengan 1 per 1 plus akar cos 0. Maka sama dengan min setengah bagi 2 tuh min seperempat, maka ini min seper 8 dikali 1 per 1 plus akar 1 cos 0 kan 1 per 1 berarti sama dengan min 1 per 8 kali 1 per 2 sama dengan min 1 per 16. Jadi jawabannya B.